Haleluya. Selamat sore. Kita akan segera memulai ibadah Paskah kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima sukacita kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dengan sukacita kita mau nyanyikan lagu lebih dari pemenang.
kasih Tuhan buat segalanya. Mari masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya Allah yang hidup. Kau yang sudah mati bagi kami, yang memberikan nyawanya buat kami. Engkau membuktikan kuasa-Mu dengan bangkit di hari yang ketiga. Kami memperoleh kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Yes. Oh, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, katakan, kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, katakan dengan iman percayamu, sebab Kau besertaku. Amin, amin. Ku tidak bimbang, sebab apa? Sebab Engkau, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Oh, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus
Bapak Ibu dengar baik ya, kita tema saat ini berita tentang salib. Ya, tolong dibacakan lagi ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, pada minggu-minggu seperti ini, pada bulan-bulan seperti ini, kita lihat di mana-mana di seluruh dunia diberitakan tentang salib. Pada minggu-minggu seperti ini, pada bulan-bulan seperti ini, kita lihat di seluruh permukaan bumi dihotbahkan tentang Paskah. Ya, dan dikatakan bahwa berita salib adalah satu kekuatan Allah yang luar biasa. Zaman dulu, ya, salib itu merupakan lambang hukuman bagi penjahat-penjahat. Ya, zaman dulu salib itu merupakan lambang kutukan bagi penjahat-penjahat besar. Tapi melalui Yesus, salib itu diubah menjadi berita keselamatan. Melalui Yesus, salib itu diubah menjadi lambang kemenangan. Dan dikatakan bahwa bagi orang-orang yang akan binasa, berita salib itu adalah satu kebodohan. Tapi bagi saudara dan saya diselamatkan, berita salib itu adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Nah, melalui berita salib ini ada 3 berkat yang kita bisa dapatkan. Melalui berita Paskah ini ada 3 berkat yang saudara dan saya bisa peroleh. Yang pertama, ya, melalui berita salib dosa kita diampuni oleh Tuhan. Melalui berita Paskah, dosa saudara dan saya digantikan dengan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Saudara dengar baik, pada Paskah 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus mati, disalibkan mati dan dibangkitkan, ada beberapa hal yang terjadi menyertai Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan. Ketika pada Paskah 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan, ada beberapa kejadian yang terjadi yang menyertai Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan. Kejadian apa? Peristiwa apa? Catat baik-baik. Ketika Yesus disalibkan mati dibangkitkan, terjadi gempa bumi, ya, kuburan terbuka, orang-orang kudus terbangkit, dan tirai bait Allah terbelah menjadi 2, gunung batu itu terbelah menjadi 2. Tapi catat baik-baik, dengan baik saya mau beritahu pada saudara, semua kejadian yang terjadi itu tidak ada hubungannya dengan saudara dan saya. Ya, semua kejadian yang terjadi itu tidak ada kaitannya dengan saudara dan saya. Tapi yang saya mau beritahu pada saudara, dengar baik, catat baik-baik, bahwa ketika Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan, ya, pada Paskah 2000 tahun yang lalu, ada satu hal kejadian yang terjadi yang menyertai Yesus disalibkan mati dan bangkitkan, yang ada kaitannya dengan saudara dan saya, ada yang ada hubungannya dengan saudara dan saya. Apa itu? Catat baik-baik ya. Ketika Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan, saya dengar baik. Saya menggantikan kedudukannya Yesus dan Yesus menggantikan kedudukan saya. Sekali lagi. Ketika Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan, ya, saya menggantikan kedudukan Yesus dan Yesus menggantikan kedudukan saya. Ya, ketika Yesus disalibkan mati dibangkitkan, Yesus mengambil kedudukan saudara dan saudara saya mengganti kedudukannya Yesus. Dan bukan itu saja. Ketika Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan, Yesus yang mengambil apa yang saya punya dan dia berikan apa yang dia punya kepada saya. Ya, ketika Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan, Yesus mengambil apa yang saudara dan saya punya dan dia berikan apa yang dia punya kepada saudara dan saya. Amin. Ya, catat baik-baik. Artinya apa yang kita punya, apa yang saudara dan saya punya, yaitu dosa akibat dosa, kutuk, kemiskinan, kekurangan, kematian kekal, itu dia ambil dari saudara dan saya dan dia berikan apa yang dia punya kepada saudara dan saya. Ya, apa yang saudara dan saya punya itu semua kutuk, ya, kemiskinan, dosa akibat dosa, kematian kekal, dia ambil dari saudara dan saya dan dia berikan apa yang dia punya kepada saudara dan saya. Apa yang Yesus punya? Mujizat, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan, hidup kekal, sorga dia berikan kepada saudara dan saya. Artinya ketika Yesus disalibkan mati dan dibangkitkan, ada saling terjadi tukar menukar antara saya dengan Yesus, terjadi saling tukar menukar antara Yesus dengan saudara dan saya. Amin. Catat baik-baik. Semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ya, nah saudara, artinya ketika manusia itu lahir, manusia sudah memiliki perangnya dosa. Begitu manusia lahir, manusia sudah memiliki tabiat dosa. Ya, itu seperti saya katakan ya. Kalau untuk saudara bisa menari atau bisa bermain musik, apalagi untuk main piano, main gitar, itu harus kursus lebih dulu. Ya, apalagi untuk menjalankan komputer, saudara harus les privat lebih dulu. Tapi dengar baik, untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa, kita tidak perlu kursus lebih dulu. Untuk berbuat dosa dan melakukan dosa, saudara dan saya tidak perlu les privat lagi. Kenapa? Sebab untuk melakukan dosa, berbuat dosa, saudara dan saya adalah ahlinya. Kenapa? Sebab ya, mak coco kita, nenek kita punya nenek, oma kita punya oma itu ya, Hawa sudah berbuat dosa dalam melakukan dosa dan upah dosa adalah maut. Satu kali saya bertamu ke rumah seorang yang pengusaha ya, rumahnya itu pakai pintu gerbang, karena kaya ya, pakai pintu gerbang digembok lagi. Saya bel-bel ya, tidak dibuka-buka ya, mungkin sekitar 15 menit saya sudah mau pulang, saya lihat pintunya terbuka. Tapi yang keluar bukan majikannya, bukan ciknya yang keluar anjingnya yang keluar. Ya, saya lihat anjingnya itu, saya perhatikan, wah
kok anjing jelek ini kok dipelihara sama orang kaya ya. Anjingnya itu gempal ya, gempal lalu kakinya pendek, bengkok lagi ya. Lalu saya lihat kepalanya besar, ya enggak ada bulunya lagi, ya enggak ada rambutnya, kepalanya besar, matanya besar, ya, mulutnya lebar, ya, telinganya lebar, hidungnya mancung, bukan keluar tapi ke dalam, alias pesek. Saya pikir loh, kenapa anjing pesek begini, anjing jelek begini kok dipelihara oleh orang kaya? Enggak lama hasilnya keluar. Waduh, Pak maaf minta Pak Pendeta ya. Lalu saya berkata, Cik, anjing kok jelek begini, anjing yang pesek begini kok dipelihara? Mungkin karena dia merasa tersinggung. Dia jawab mulai dengan ketus ya Pak Pendeta, anjing-anjing yang jelek begini, pesek begini, ya harganya Cincap Gautio, ya Cincap Gautio, harganya 75 juta, harganya 75. Apa? Anjing begini 75 juta? Iya, saya kasih tahu Pak Pendeta ya. Anjing semakin pesek, anjing semakin jelek, semakin mahal harganya. Dan saya beritahu Bapak Ibu dengar baik, ya anjing itu semakin pesek, ya semakin mancung ke dalam, semakin jelek, semakin mahal harganya. Bagaimana manusia? Manusia jelek sedikit tidak laku, apalagi jeleknya banyak, menjadi bahan tertawan orang. Saya punya tetangga di Manado, ya itu orang Chinese. Dia punya anak gadis remaja, ya kulitnya putih, ya lalu rambutnya panjang, matanya sipit, tapi hidungnya pesek. Makanya waktu dia keluar rumah, ya anak-anak kecil suka berteriak-teriak, sipit tapi pesek, sipit tapi pesek. Ya lalu apa jadi anak gadis remaja ini sudah tidak pernah keluar rumah lagi karena malu. Bapak Ibu dengar baik, manusia jelek sedikit, ya menjadi bahan tertawaan orang, ya manusia jelek sedikit, apalagi jeleknya banyak, tidak laku, tidak payu. Tapi anjing semakin pesek, semakin jelek, semakin mahal harganya. Kenapa ini terjadi? Hanya karena dosa, nilai manusia itu turun, nilainya binatang itu naik. Hanya karena dosa, derajat manusia itu turun, derajatnya binatang itu naik. Saya satu kali juga bersama teman saya juga hamba Tuhan, datang ke satu orang pengusaha, ini sangat kaya ya, rumahnya indah dan mewah ya, rumahnya indah mewah. Saya masuk lalu duduk di itu, lalu saya tidak lama pembantunya itu bawa makanan ya, pakai makanan ya, lalu dua mangkok ya, karena saya dengan teman saya, lalu itu isinya saya lihat agak aneh makanannya, air sama ada serat-seratnya sedikit ya, makanan apa ini? Lalu bagaimana cara makannya? Ya tidak lama Ciknya keluar ya, saya bilang Pak, ya Cik, ini makanan apa? Lalu bagaimana cara makannya? Oh ini makanan yang paling mahal Pak Pendeta. Apa? Mahal, begini mahal. Oh iya, ya, airnya banyak, seratnya cuma sedikit, apa ini? Ya ini gizinya paling tinggi. Ini apa? Sarang burung walet. Oh sarang burung walet gizinya tinggi. Kalau gitu kalau apa gizinya tinggi, Cik dirubah aja. Rubah gimana? Airnya sedikit, yang yang banyak seratnya. Oh jangan mahal Pak, jangan mahal itu. Ya, lalu habis kami makan, lalu kami dibawa ke rumahnya yang bagian belakang, karena mau doakan rumahnya yang bagian belakang. Wah, kami lihat rumahnya yang di bagian belakang lebih indah, lebih mewah, lebih megah dari yang dari depan. Padahal yang di depan itu sudah indah mewah. Ini yang di belakang ini lebih indah, lebih mewah, lebih megah lagi. Wah, ini yang mau didoakan. Saya pikir, wah, masih dikunci. Saya pikir ini pasti di dalamnya ini isinya ya, paling tidak ini perabot-perabot ya, barang-barang antik yang mahal harganya, atau enggak barang-barang elektronik yang mahal harganya. Tapi waktu dibuka itu kami kaget. Isinya bukan barang-barang antik yang mahal harganya, isinya bukan barang-barang elektronik yang mahal harganya. Isinya apa? Isinya adalah kotoran burung walet. Waduh, banyak sekali kotoran, baunya ada enak. Nah saya pikir kalau anak-anak kecil main di ruang yang indah, rumah yang indah mewah megah ini pasti akan dimarah, apalagi kalau bikin kotor, disuruh keluar. Tapi ya burung walet malah disuruh bikin kotor, lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Sebab kotoran burung walet itu mahal harganya. Nah saya mau tanya, ya kotoran burung walet yang mahal harganya itu apanya? Apanya burung walet? Apanya? Iler. Ilernya, air liurnya. Orang Manado bilang salewe, DP salewe. Ya, hanya karena salewe, ya kita lihat burung walet dibuatkan rumah indah dan mewah. Hanya karena air liur, hanya karena air liur, hanya salewe. Burung walet dibuatkan rumah indah dan mewah dan megah. Bagaimana manusia? Ya, bagaimana manusia? Ya, teman saya itu banyak sekali air liur. Air liurnya banyak. Siapa yang mau beli? Ya, mau beli. Murah katanya, dia bilang murah saja, tidak apa-apa. Mungkin saudara berkata biar kasih lagi, tambah bayar duit, tidak mau saya. Ya, catat baik-baik, hanya karena air liur. Kalau ada orang saudara datang bertamu kepada saudara penuh air liur, penuh salewe, pasti diusir. Kalau perlu iler gitu ya, pasti diusir keluar, pasti dianggap
Gila. Manusia dengar baik, ya karena air liur, hanya karena iler, karena salewe, manusia dianggap gila, bahkan diusir keluar. Tapi burung walet, ya karena hanya air liur, hanya karena iler, dibuatkan rumah yang indah dan mewah dan megah. Kenapa ini terjadi? Hanya karena dosa. Hanya karena dosa nilai manusia itu turun, misalnya nilainya binatang itu naik. Hanya karena dosa nilainya, karena derajatnya manusia itu menjadi turun dan derajatnya hewan itu naik. Tapi catat baik-baik, satu berita gembira bagi saudara dan saya. Melalui berita salib, melalui berita Paskah, derajat kita yang turun dinaikkan kembali oleh Tuhan. Melalui berita salib, melalui berita Paskah, ya nilai saudara dan saya yang turun dinaikkan kembali menjadi anak-anak raja, ahli waris kerajaan sorga. Amin. Amin. Yang kedua, melalui berita salib, melalui berita Paskah, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara dengar baik, berkat yang kedua melalui berita Paskah, melalui berita salib, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Saudara dikatakan Yesus yang penuh kemuliaan, dikatakan dia dihina, diludahi ya, bahkan dia dipermalukan. Bukan itu saja, Yesus dikatakan dia adalah seorang yang penuh dengan kesengsaraan, hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Saudara, betulnya buat apa Yesus datang ke dunia, susah-susah datang ke dunia ini? Buat apa Yesus datang ke dunia menderita sengsara? Buat apa? Lebih baik dia santai-santai ongkang-ongkang kaki di sorga memerintah daripada datang ke dunia ini susah-susah menderita sengsara lagi. Tapi Yesus lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan kita semua tahu bagaimana Yesus itu menanggung rasa sakit yang amat sangat ketika kepalanya harus ditancapi dengan mahkota berduri. Saudara tahu, ya mahkota itu, duri itu terbuat dari kayu yang sangat kuat ya, namanya di Israel itu kayu besi. Ya, itu lebih kuat dari besi. Itu kayu besi dia punya duri itu panjang dan tajam, kuatnya luar biasa. Tajam ya, panjang, tajam dan tajamnya luar biasa dan kuatnya luar biasa. Lalu ditaruh ke kepalanya Yesus, lalu dipukul sama Balak. Sampai itu duri-duri yang panjang, yang tajamnya luar biasanya, yang kuatnya luar biasa masuk ke dalam kepalanya Yesus. Sehingga terjadi kepalanya Yesus itu berdarah-darah. Dan bukannya kepalanya Yesus berdarah-darah, sampai urat-urat saraf dari kepalanya Yesus itu sampai putus-putus. Saya memberitahu pada baik, dengar baik. Ya, masuk sakit kepala hanya karena masuk angin saja sakitnya luar biasa. Apalagi ya sakit kepala karena urat saraf putus, itu sakitnya luar biasa. Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mau ambil sakit kepala saudara, dia mau ambil stres, depresi, mungkin ada tumor di kepala saudara, dia ambil dari saudara dan saya dan dia gantikan dengan berkatnya yang luar biasa, kesembuhan dari dia. Amin. Amin. Dan bukan saja, Yesus menahan rasa sakit yang amat sangat ketika kita lihat ya, kita lihat tangan dan kakinya dipaku. Bukan dengan paku bulat itu bukan. Dia dipaku dengan lempengan baja segi 4. Ya, lalu dipaku tangan dan kaki. Pakunya bukan di sini, bukan di telapak kaki, bukan telapak tangan, bukan. Ya, kalau dipakunya di telapak kaki dan telapak tangan itu tidak kuat menahan berat badannya, itu pasti dia akan roboh. Tapi dipakunya di tulang kering loh ya, di betis tulang kering. Sakitnya luar biasa. Bukan itu saja, Yesus menahan rasa sakit yang amat sangat ketika punggungnya harus dicambuk. Saudara dengar baik, satu cambuk itu ada 3 utas. 2 utas itu ya ujung-ujungnya itu ada bola-bola besi berduri dan satunya itu seperti pengait begini ya. Kalau saudara lihat film The Passion of Christ, karena lihat itu ya, ada satu cambuk itu ada 3 utas, 2 utas ujung-ujungnya berisi ujung-ujungnya adalah 2 bola-bola besi berduri dan satunya seperti pengait. Satu kali dia cambuk nancap di punggungnya Yesus. Begitu ditarik, apa jadi ya, daging Yesus itu tercecer keluar. Dan mungkin juga dikatakan ada beberapa organ tubuh Yesus itu tercabut keluar karena cambukan itu. Sakitnya luar biasa. Bukan saja, Yesus menahan rasa sakit yang amat sangat ketika ya lambungnya harus ditusuk, ditikam, bukan dengan paku. Ya, lambungnya harus ditusuk, ditikam dengan tombak
sakitnya luar biasa. Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mengasihi saudara saya. Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mau ambil alih semua penyakit saudara saya. Dia ambil, dia gantikan dengan mujizat kesembuhan dari Yesus bagi saudara saya. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu pada saudara, satu berita gembira bagi saudara saya. Ya, semua penyakit saudara saya dia sudah ambil di atas kayu salib. Pertanyaannya, ada banyak orang, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Oh pasti. Ya, buktinya dia menderita karena untuk penyakit kita, bukan hanya karena dosa kita, tapi juga penyakit kita. Dia ambil, dia mati oleh bilur-bilurnya, kita ini sembuh. Amin. Ya, apalagi semua yang menyembuhkan, dia pasti mau menyembuhkan. Dia punya kerinduan juga menyembuhkan saudara saya. Kenapa? Sebab ketika kita disembuhkan, nama Yesus dipermuliakan. Amin. Amin. Yang ketiga. Amin. Ya, melalui berita salib, melalui berita Paskah, berkat yang ketiga yang kita dapatkan Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat 14. 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita lihat ya, berkat yang ketiga melalui berita salib, berita Paskah, maka berkat yang ketiga yang kita dapatkan bahwa semua kutuk kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, semua kutuk saudara saya sudah digantikan dengan berkat-berkat yang luar biasa bagi saudara saya. Amin. Semua kutuk yang harus kita tanggung harusnya ditimpakan kepada saudara saya. Kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk yang kita ucapkan, kita lontarkan, ya dilontarkan kepada kita. Semuanya yang kita lontarkan, semuanya yang harusnya saudara saya tanggung, saudara saya dilontarkan kepada saudara saya, itu semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus. Itu semuanya sudah Yesus tanggung. Saya beritahu Bapak Ibu, ada 4 akibat kutuk. Ya, dengar baik. Ada 4 akibat kutuk. Ulangan 28 ayat 47 sampai 48. Ada 4 akibat kutuk. Yesus mati dengan menanggung 4 akibat kutuk ini. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ada 4 akibat kutuk yang seharusnya saudara saya tanggung. Yang pertama ada kutuk lapar. Ya, dengar baik. Yesus mati dengan menanggung akibat kutuk yang seharusnya saudara saya tanggung. Dia tanggung itu ya. Dia itu kutuk lapar. Saudara dengar baik. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani pada malam hari, lalu dibawa ke mahkamah agama, dibawa kepada Herodes, putar balik pada Pilatus, bolak-balik berhari-hari dibawa, diputar-putar, dibawa ya, sejak ditangkap sampai dia mati di kayu salib, dia itu tidak pernah dikasih makan. Jadi Yesus mati itu dalam keadaan laparnya luar biasa. Dan saya beritahu, orang yang paling menderita matinya, mati dalam keadaan lapar. Itu semuanya Yesus tanggung. Supaya apa? Supaya kita bisa makan capcay, ya, kita bisa makan fuyung hai, bukan barongsai ya. Kita harus bisa makan yang enak-enak, sate, kita bisa makan. Seharusnya saudara saya itu harusnya lapar, harus menanggung kutuk lapar. Tapi karena Yesus sudah tanggung kutuk lapar saudara saya, sehingga kita bisa makan yang enak-enak itu. Amin. Amin. Bukan itu saja, Yesus juga mati dengan menanggung akibat kutuk yang kedua. Kutuk yang kedua adalah haus, ya. Yesus sejak dia ditangkap di Taman Getsemani sampai dibawa kepada mahkamah agama, diputar-putar, Herodes bawa ke Pilatus, putar-putar lagi sampai dia mati di atas kayu salib, dia tidak pernah dikasih minum. Hausnya luar biasa, sangat haus. Makanya di atas kayu salib dia berkata, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, ketika Yesus ada di atas kayu salib dia berkata aku haus. Kenapa? Sebab sejak dia ditangkap di Taman Getsemani pada malam hari, dibawa ya kepada mahkamah agama berhari-hari, dia dibawa lagi ke Herodes, Pilatus, putar-putar kena terik matahari, ya.
ya bukan itu saja, dia sampai dianiaya, dia tidak pernah dikasih minum. Bukan hanya tidak dikasih makan, tapi tidak dikasih minum. Jangan sampai dia berkata, aku haus. Dan ketika Yesus mengalami kehausan yang luar biasa, apa yang terjadi? Apakah Yesus diberikan es degan? Ya, apakah Yesus diberikan es krim atau Coca-Cola? Tidak, diberikan apa? Ayat 29. Ayatnya yang ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Kita lihat ya, ketika Yesus mengalami kehausan yang luar biasa, ya Yesus yang berkata aku haus. Waktu dia berkata aku haus, Yesus tidak dikasih es degan, ya, tidak dikasih ya es campur, ya, tidak dikasih dengan Coca-Cola, es grape, tidak. Tapi Yesus dikatakan Yesus disuruh menjilat itu apa, bunga karang yang tajam itu ya, ditali yang sudah dicelupkan ke dalam asam cuka. Lalu diunjukkan ya, ditaruh di mulutnya. Waktu Yesus mulai menjilat itu apa yang terjadi? Dikatakan ya mereka mengunjukkan itu ya, bunga karang yang tajam yang sudah dicelupkan dalam asam cuka, ditunjukkan sehingga apa yang terjadi? Ini mulut bibirnya Yesus hancur, lidahnya sampai hancur, surcur. Ya, saudara, bukan hanya sakitnya luar biasa, tapi perihnya luar biasa. Kenapa? Karena sudah dicelupkan tadi dalam asam cuka tadi. Sakitnya luar biasa. Kenapa nih Yesus lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kenapa Yesus lakukan? Karena agar saudara dan saya bisa minum es campur, bisa minum es jus, es apokat. Seharusnya saudara dan saya seharusnya tidak bisa minum karena seharusnya haus, harus menanggung kutuk haus itu. Tapi Yesus tanggung kutuk haus itu di atas kayu salib. Dan bukan saja, ya dikatakan ya Yesus itu dikatakan dia hidup miskin. Hidupnya dia hidup miskin. Ya, dia menanggung kemiskinan kita, miskin. Ya, karena firman Tuhan berkata seperti ini ya. Kalau tidak salah singa memiliki apa itu liang, ya, burung memiliki sarang, tapi anak manusia untuk menaruhkan kepalanya aja tidak bisa, tidak punya tempat. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kita lihat ya, anak manusia untuk menaruh aja kepalanya tidak punya tempat. Kalau singa aja punya liang, punya tempat untuk tidur, sedangkan burung punya sarang untuk tidur. Anak manusia untuk menaruhkan kepalanya tidak ada. Saudara, saya mau beritahu, ketika Yesus di atas kayu salib, waktu di atas kayu salib, apakah dia pakai pakai kimono yang mahal harganya? Baik itu. Waktu Yesus di atas kayu salib, apa dia pakai jas yang mahal harganya? Dia pakai begitu? Tidak. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia pakai sepatu beli? Tidak. Atau pakai jam Rolex? Tidak. Dia telanjang. Bahkan ada yang berkata waktu di atas kayu salib dia telanjang bulat. Ya, karena dikata firman Tuhan, karena dia dipermalukan sampai matinya, dipermalukan, malah habis-habisan dipermalukan. Ya, ada yang mengatakan cuma supaya tidak porno, ditutup dengan kain. Ya, saudara Bapak itu dengar baik. Dia sungguh-sungguh dibuat telanjang untuk apa? Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mengasihi saudara saya. Kenapa Yesus lakukan? Supaya saudara dan saya bisa pakai baju yang bagus, bisa pakai jam yang mahal, bisa pakai sepatu yang bagus, bisa pakai kacamata yang mahal. Seharusnya saudara saya harus telanjang, tapi Yesus menanggung ketelanjangan saudara dan saya. Amin. Dan Yesus tadi dikatakan juga dia hidup miskin. Ya, tadi dikatakan bahwa singa itu punya liang, burung itu punya sarang, sedang anak manusia untuk istirahat saja loh, untuk meletakkan kepalanya tidak punya tempat. Ada seorang bapak berkata begini, Pak Pendeta, ya seharusnya kalau pendeta itu tidak boleh itu pakai baju-baju yang bagus. Kalau pendeta tidak boleh pakai sepatu-sepatu yang mahal, tidak boleh. Apalagi jam yang mahal tidak boleh. Harus ya pakai jas yang mahal tidak boleh pendeta itu. Loh, kenapa Pak? Yesus saja miskin, hidup miskin. Itu dia bilang ya, untuk meletakkan kepala aja enggak ada. Yesus itu hidup miskin. Saya mau tanya, ya ketika Yesus melayani selama 3 tahun ya, 3,5 tahun ya, itu ketika Yesus melayani, apa dia itu miskin atau kaya? Saya mau tanya, ketika Yesus melayani ya di bumi, ya selama 3 tahun lebih itu, kira-kira dia itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Ada yang bilang miskin, ada yang bilang kaya. Saya mau tahu, mana ada orang miskin waktu datang ke pesta kawin kasih sumbangan 6 gentong anggur yang paling mahal, anggur yang terbaik.
Ya. Mana ada orang miskin datang ke pesta kawin kasih sumbangan ya itu anggur yang terbaik, anggur yang mahal 6 gentong. Mana ada orang miskin kasih makan 5.000 laki-laki enggak bayar, gratis dikasih makan. Mana ada orang miskin yang semua pajaknya dibayar. Yesus bukan semua pajaknya dibayar, pajaknya orang lain dibayar. Orang kaya sekarang, oh banyak pajaknya ditilep. Ya itu sana ada bagian pajak sana. Ya. Orang kaya sekarang banyak hanya pajaknya ditilep, mungkin NPWP-nya dibayar, SPPT-nya enggak dibayar. Oh, apalagi sudah mulai besar tinggi-tinggi, disingit no. Ya, disembunyikan penghasilannya. Ya. Yesus bukan hanya membayar semua pajaknya orang lain dibayari. Matius 27, Matius 17 ayat 27. Ketika Yesus bersama Petrus ya datang ke bait Allah, kita lihat ya. Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat yang ke-27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ketika Yesus dan Petrus mau masuk ke bait Allah, di depan itu dimintai pajak, dipajaki, dimintai duit. Nah lalu saya bingung, ini yang punya bait Allah ini siapa sih? Tuhan ini sendiri, Tuhan Yesus. Kok dimintai pajak? Tapi Yesus berkata apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Dikatakan apa? Engkau mancing di sungai. Ya, dari ikan yang pertama kau dapatkan, di situ ada 4 dirham. Bayarkan pajakku dan juga pajakmu. Ya, kita lihat pajaknya bukan hanya pajaknya Yesus saja yang dibayari, pajaknya orang lain dibayari. Saya mau tanya, Yesus itu kaya atau miskin? Saya minta tim. Yesus kaya atau miskin? Ya. Saya minta tim. Ya. Yesus itu kaya atau miskin? Kayanya luar biasa. Ya, Yesus itu kayanya luar biasa. Tapi dia rela menjadi miskin. Ya, dia rela agar saudara saya menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus kayanya luar biasa, tapi dia rela menjadi miskin supaya saudara saya menjadi kaya. Dan ayat yang terakhir kita lihat ya, dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Yesus ya sanggup membuat saudara hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan. 2 Korintus 9 ayat 8. Tadi ayat 2 Korintus 8 ayat 9, sekarang 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yang kayanya luar biasa, tapi dia rela menjadi miskin agar saudara saya menjadi kaya. Ya, dan bukan saja, Yesus sanggup membuat hidup saudara ya berkecukupan, lebih dari itu. Yesus membuat hidup saudara berkelebihan. Amin. Ada 3 berkat yang kita dapatkan melalui berita salib, melalui berita Paskah. Ada 3 berkat yang saudara saya bisa dapatkan. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan dosa kita digantikan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, melalui berita salib, melalui berita Paskah, ingat saya tetap baik-baik bahwa semua penyakit kita sudah diambil alih oleh Tuhan. Melalui berita salib, kita semua sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, melalui berita Paskah, melalui berita salib, semua kutuk kita yang harusnya ditimpakan kepada kita sudah Yesus tanggung semua di atas kayu salib. Sebetulnya ada 4 akibat kutuk yang Yesus tanggung di atas kayu salib, yang seharusnya ditimpakan kepada saudara saya. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, melalui berita salib ini, berita salib ini, melalui berita Paskah ini, sungguh-sungguh menjadi satu berkat yang luar biasa bagi kita. Ya, iman kita ditambah-tambahkan, bahwa semua dosa kita diampuni. Jangan kau didakwa oleh iblis bahwa dosa kamu masih banyak berdosa, banyak dosamu belum diampuni. Ingat, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, penyakitmu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib, dan semua kutuk yang engkau harus tanggung, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Kita satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
Sore hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Melalui Jumat Agung ini, melalui juga Paskah pada minggu ini. Bahwa ada 3 berkat yang kita dapatkan. Melalui berita salib, berita Paskah, 3 berkat yang sudah saya bisa dapatkan. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan yang kedua, penyakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jangan kau mau ditipu oleh iblis, tidak oleh iblis, bahwa kau tetap sakit. Oleh bilu Tuhan sembuh, oleh Tuhan sudah zaman Tuhan sembuhkan kita. Dan yang ketiga, semua kutuk yang harusnya ditimpakan kepada saudara saya. Ada 4 akibat kutuk yang harusnya ditimpakan kepada saudara saya. Kutuk lapar, kutuk haus, kutuk telanjang, dan kutuk miskin, kekurangan segala-galanya, Tuhan hidup kere. Semuanya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Supaya kita hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan ingat, Tuhan Yesus adalah kayanya luar biasa. Tapi dia rela menjadi miskin agar saudara saya menjadi kaya. Dan bukan itu saja, Tuhan sanggup membuat hidup saudara berkecukupan, bahkan berkelebihan. Roh Kudus mentarikkan firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk selalu memegang firman Tuhan ini Tuhan. Memegang janji-Mu ini Tuhan. Melalui berita salib, berita Paskah, hidup kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Malam hari ini, hari-hari ini, zaman mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang melalui kekurangan Tuhan cukupkan semuanya. Biar berkat dari utara sampai timur barat tercurah bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang dalam segala pergumulan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati mereka, menyertai, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka. Mereka tetap kuat teguh dalam Tuhan Yesus. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 dan 14. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang bekerja, yang berbisnis dibuat Tuhan berhasil. Dijauhkan daripada kegagalan, kebangkrutan, kemacetan. Dijauhkan semuanya Tuhan. Buat mereka lancar, besar, sukses. Jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dibuat berhasil. Akal budi, kepintaran, kemampuan tambah-tambah mereka. Masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih perlindungan atas kami semua umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan program-program El Roy Tuhan, untuk doa pagi, doa Zoom meeting, dan juga ibadah YouTube, ibadah doa puasa, semuanya, ibadah DWA, semuanya kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami memberkati semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sudah memberikan persembahan untuk menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan berkat lipat-lipat ganda. Tim juga sudah menopang pelayanan, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat yang dijamin oleh Kristus, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Dan juga pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, dan juga penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Anak Allah, Yesus namanya,